hati laksana cermin. Itulah perumpamaannya. Hati yang kotor laksana cermin yang kotor, sehingga tidak mampu berfungsi atau kehilangan fungsinya. Hati yang kotor, banyak khilaf, banyak dosa, banyak melakukan maksiat, dan belum lagi diistighfari, belum mau kembali bertobat kepada Allah, niscaya akan timbul bintik-bintik hitam hati, bintik-bintik karat di hati seperti cermin tadi, sehingga kehilangan fungsinya, alias tidak lagi mampu membedakan mana hak mana batil. Berat untuk melakukan ibadah kepada Allah, karena kotoran-kotoran hati itulah penyebabnya. Yang kedua, hati laksana cermin, dia tidak akan bisa mengeluarkan fungsinya, berfungsi dengan baik apabila cermin tidak lagi kita hadapkan dengan kita, atau kita berlawanan dengan cermin, atau kita membalikkan diri kepada cermin, atau salah menghadapnya. Artinya, hati kita kalau salah niat, tidak semata karena Allah, maka dia alamat kehilangan fungsi. Artinya hati tidak sesungguhnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah perintahkan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semata karena Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, cerminnya sudah bagus, menghadapnya sudah tepat, tapi sayang seribu sayang, ada hijab, ada dinding antara dirinya dengan cermin. Artinya hati laksana cermin sudah bersih hatinya, sudah benar niatnya, namun amat sangat disayangkan dirinya, hatinya masih tertanam sifat riya, ujub, takabur, sombong. Hatinya masih berselimutkan sifat dendam, sifat hasad, sifat hasud, sifat dengki, permusuhan, ego, dan seterusnya. Sehingga dirinya lah yang menjadikan dinding antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hati laksana cermin yang ingin dilihat bagian belakang, dia harus ada alat bantu cermin satu lagi. Dengan kata lain, dalam konteks hati laksana cermin ini, kita sudah menghadapnya dengan benar, tak ada lagi dinding, kemudian cerminnya pun bagus, maka tetap kita tidak bisa melihat bagian belakang kita. Artinya, tambah lagi cermin. Dalam hidup ini tidak cukup mengandalkan kesucian hati. Kita sudah bagus untuk banyak mohon ampun, kita sudah bagus niat lillahi ta'ala, sudah hilang segala penyakit hati. Namun jangan sampai fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu mengatakan pada dirimu, beranggapan suci atas dirimu sendiri. Artinya kita harus belajar mengambil cerminan hidup lagi, cerminan hidup para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, sholihin. Kita harus selalu mengambil sebuah cerminan lagi agar kita mampu secara menyeluruh. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Cermin yang satu lagi itu adalah kita harus mampu banyak muhasabah, introspeksi dengan menteladani Rasulullah Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Hati melaksana cermin, maka agar hati kita tetap cerah, tetap berkilau, mampu berfungsi dengan baik, maka hilangkan segala kotoran-kotoran hati, dosa-dosa dengan cara taubatan nasuha, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hati laksana cermin, hadapkan dengan tepat kita dengan cermin, hadapkan hati kita dalam beramal soleh, hablum minallah kita, hablum minannas kita,
semata lillahi ta'ala. Yang ketiga, jangan sampai ada hijab, dinding antara kita dengan cermin, antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan aneka macam penyakit hati, lapangkan hati kita. Kita harus arif, adil, bijaksana. Kita harus bersihkan hati dari aneka macam penyakit hati. Yang keempat, dia harus mampu akan terlihat belakang kita. Kita sadar diri, banyak muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum kelak diadakan perhitungan amal, hisab atas dirimu. Teladani Nabi Rasul Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semogalah cermin hati kita bersih, tepat menghadapnya lillahi ta'ala. Hilangkan aneka macam penyakit hati dan selalu introspeksi untuk kebaikan dan perbaikan. Semoga hati kita selalu dibimbing, dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menata meniti ridha ilahi, mengharap karunia ilahi Rabbi, insya Allah akan kita gapai ridhonya semata, mengharap untuk kebaikan dan perbaikan dalam bingkai ketakwaan, dalam nuansa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.